izin gereja, tetapi juga agenda-agenda yang lebih luas, termasuk misalnya lingkungan hidup. Itu bisa masuk di dalam bagian FKUP misalnya, dan itu didorong pemerintah. Bukan kebetulan sebenarnya, tetapi itu bisa didorong lebih jauh lagi. Pemerintah sekarang lagi booming ngomong soal lingkungan hidup, dan juga agama-agama mulai diminta untuk berbicara tentang lingkungan hidup. Mengapa ini tidak didorong lebih jauh lagi supaya juga menjadi bagian dari dialog agama? Nah, karena bagaimanapun environment adalah juga budaya, bukan? Kalau kita memperluas arti budaya, jadi budaya bukan hanya soal ukir-ukiran, bukan hanya soal tari, tetapi juga jauh yang lebih luas dari itu. Saya berharap bahwa itu bisa ditingkatkan. Dengan kata lain, ya meskipun sekarang belum cukup tampak, tetapi kalau nanti bisa dipromot lebih jauh, mungkin dengan dialog-dialog dilengkapi dengan dialog-dialog akademis, di mana misalnya banyak unsur budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka mungkin kita bisa mempunyai argumentasi yang lebih kuat untuk bisa mendesakkan ini kepada pemerintah. Kira-kira begitu. Pak Afen, Ini Bu Siti mau menjawab teman. ada tanggapan? Ya mungkin sedikit sekaligus menjawab permintaan dari Romo Adang tadi ya. Sebetulnya yang kelompok Islam moderat itu sudah ya mungkin kurang ya, tapi sebetulnya sudah banyak dilakukan. Hanya memang media itu kan sukanya sesuatu yang kontroversial kan. Dia cari kalau yang biasa-biasa saja, bagus-bagus saja itu kan nggak tertarik. Jadi kadang-kadang media ini memberikan dampak, memberikan impact yang seolah-olah apa yang dilakukan oleh FPI ini ya segelintir itu menjadi hal yang ini, dan dia senang sekali karena mendapatkan liputan itu gitu ya, mendapatkan liputan itu. Nah, ini sebetulnya media juga turut andil untuk menyebarkan itu gitu ya, seolah dia besar sekali dan memang begitulah Islam misalnya. Nah, ini yang seringkali sangat kita prihatinkan juga, kenapa media tidak tertarik kepada yang tenang-tenang misalnya. Ini salah satu dilema gitu ya, salah satu dilema dari kita. Dan kalau misalnya tadi Romo menyebutkan misalnya fundamentalisme di Kristen, misalnya Bible fundamentalism, kalau menurut saya di Islam itu sebenarnya bukan Quranic fundamentalism, tapi lebih ke Arabian fundamentalism gitu ya. Karena kultur Islam yang tumbuh di Arab itu intertwine-nya menjadi sangat kuat gitu, dan masyarakat Arab itu kan tidak pernah berpengalaman dengan pluralitas agama. Sementara di Jawa ini kan sebelum Islam datang, jauh sebelumnya itu sudah kerajaan-kerajaan Hindu, kerajaan-kerajaan Buddha, ya, yang dinamisme, ini animisme itu sudah tumbuh subur gitu. Jadi orang Islam Indonesia itu punya kemampuan untuk mengapproach itu dan bergaul, encounter dengan baik dengan masyarakat seperti itu. Nah, orang-orang yang menggunakan lensa Arab ini sama sekali nggak punya pengalaman gitu. Orang-orang kan nggak ada pengalaman seperti itu. Pengalaman paling besar ya hanya dengan Kristen dan Yahudi saja, dan penyembah berhala mungkin. Sekarang masyarakat Indonesia, katakanlah yang Hindu saja penyembah berhalanya itu sekarang, ideologi menyembah berhala itu kan sudah hampir tidak ada. Ya, Islam sangat mudah ya bergaul soal berhala itu, tetapi bergaul soal menyatu dengan alam, menyatu dengan tadi kita rukun dengan orang lain, itu orang Arab sangat sulit mempraktekkan itu. Walaupun menurut saya ajaran-ajaran normatif Islam itu banyak sekali yang kita oleh Allah saja dikatakan kalau Tuhan mau itu menjadikan seluruh manusia menjadi satu umat, itu gampang sekali. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan gitu kan. Kehendak Tuhan itu menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda, sehingga kita saling mengerti, ta'aruf. Dan ta'aruf itu dari kata akar Arab arofa, itu mengerti tidak hanya mengerti, tapi mengerti dengan cara yang arif ya. Ya arif, kita kan menjadi arif bijaksana gitu ya. Tidak hanya sekedar kenal sekedar, tapi kenal dengan cara yang baik, mengenal apa yang baik, mengenal bahkan uruf itu menjadi adat-adat yang baik gitu. Kalau kita di dalam jurisprudens kita al-urf al-hukum, jadi adat itu menjadi bagian dari hukum gitu.
Jadi apa yang terjadi di masyarakat Islam di Indonesia itu menjadi bagian dari hukum yang berkembang di dalam masyarakat Muslim, seharusnya seperti itu. Jadi kesulitan menurut saya yang fundamentalis Islam itu lebih ke kesulitan kultural ini daripada interpretasi terhadap inti ajaran gitu. Jadi sekarang yang kita ingin lakukan reinterpretasi di masyarakat Muslim itu adalah sebetulnya inti ajaran Islam itu kan harus dipisahkan dengan kultur Arab gitu. Ya, terjemahan Islam di Arab harus berbeda dengan terjemahan Islam di Indonesia dan harus berbeda dengan terjemahan Islam di Amerika karena tuntutannya yang berbeda gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kearifan lokal seperti itu harus mewarnai gitu. Dan masyarakat Jawa itu sudah sejak lama reseptif ya terhadap unsur-unsur baru itu, termasuk mungkin kalau melihat sejarah gereja itu ketika dibawa oleh misionaris Belanda itu berabad-abad hampir tidak berhasil. Tetapi ketika ada pribumi yang menjadi pendeta kemudian menyebarkan agama Kristen dengan ala Jawa ya, yang seringkali oleh misionaris Belanda dianggap not so Christian gitu, itu kemudian sangat berhasil in some of quantity dan ya quality dari yang diterima oleh orang Indonesia gitu. Menarik sekali. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kami persilakan Pak. Ya, karena saya sudah 6 tahun di sini, tapi selalu mengikuti tiap hari perkembangan di Indonesia, terutama sekarang ini dengan internet. Saya tidak pernah satu hari pun tidak mengikuti perkembangan Indonesia, khususnya soal interfaith ini dengan segala macam ketegangan-ketegangannya. Saya melihat, kalau saya lihat memang ketegangan selalu hanya antara Islam dan Kristen. Karena agama yang lain, terutama Buddha, banyak kan turun-menurun, tidak seperti penyebaran gitu ya, atau Hindu Bali. Tapi hanya di dalam Kristen dan dalam Islam, dan Kristen dalam pengajarannya itu diminta untuk share tentang the good news, tentang berita keselamatan yang diterima, bagikan gitu kan. Berarti ya mungkin bisa dianggap sebagai penyebaran agama, tapi satu hati yang diminta share. Dan demikian pula di dalam Islam kan dakwah untuk membuat orang lebih baik dan juga menyebarkan agama. Sehingga hanya dua agama ini seakan-akan mempromosikan agama ini, sehingga timbullah yang satu ketakutan atau sehingga My Kristen, ada beberapa kelompok Kristen untuk approach orang Kristen, dia belajar Islamologi. Demikian pula dari pihak Islam untuk mengislamkan orang Kristen, dia belajar Kristologi. Di mana mereka akan cari supaya bagaimana orang Kristen pakai Al-Quran untuk bisa jangkau orang Islam, atau orang Islam belajar Alkitab untuk jangkau orang Kristen. Nah ini sebetulnya untuk kalau dengan cara itu seakan-akan memang untuk menyebarkan agama dari satu pihak. Tapi sebetulnya kan seperti tadi Romo katakan bahwa itu satu pribadi, personal faith ya masing-masing. Jadi kan kalau kita gini ada ketakutan dari salah satu kelompok ya, sehingga ada seperti gerakan anti pemudatan ya kan, di mana mereka kan sebagian keras gitu ya. Saya lihat terutama dari Islam itu seperti kelompok FPI, mereka seakan-akan mempromosikan dirinya itu sebagai polisi atau eksekutor daripada Allah. Ya, di mana mereka adalah pembela Allah. Ya, sebetulnya tapi kalau kita lihat sebetulnya kalau kita dari agama, kalau seorang orang Islam, orang Kristen, kalau dia tidak menjalankan apa yang iman dijalankan, sudah ada garisannya, apakah dia itu mendapat kutuk atau apa dia mendapat terhalang segala kehidupan rohani atau akhir daripada tujuan waktu dia meninggal. Di salah satu masing-masing kita kan tujuan semua akhirat itu, ya kan. Nah, tapi dengan adanya seperti garis daripada FPI itu kan mereka menjadi eksekutor. Orang yang mencoba dianggap mau memurtadkan harus dieksekusi, ya kan. Sehingga terjadi ketegangan-ketegangan seperti yang ada seperti itu. Sedangkan kalau kita perhatikan tadi sebetulnya